Pastur akhirnya mengucapkan kalimat itu, kalimat yang membuat kami disebut suami istri. Untuk sesaat aku bertanya-tanya, apakah ia sendiri percaya pada kata-kata yang ia ucapkan. Aku tidak bisa percaya ada orang yang akan menyebut ini pernikahan. Tidak ada yang suci di dalamnya. Semuanya panggung, pertunjukan yang dirancang untuk menjebakku. Sejenak gereja terdiam. Lalu keluarga Bobby bertepuk tangan. Terlalu keras, terlalu riang. Suaranya mengejutkanku, seperti parade kemenangan yang tidak pernah kusetujui untuk diikuti. Mereka bukan bertepuk tangan untukku. Mereka merayakan dirinya, seolah ia baru saja memenangkan hadiah. Terdengar bukan seperti ucapan selamat, melainkan seperti mantra. Lalu datang bagian penandatalanan. Saat kertasnya diserahkan, Bobby mencondong ke badan, memeriksanya, memanggil pastur, dan mulai berdebat dengannya. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling melempar argumen tentang dokumen sipil yang belum ada, tentang kenyataan bahwa aku belum berusia 21 tahun, tentang bagaimana saksi tidak bisa menandatangani menggantikan orang tuaku, sementara mereka masih hidup. Suara mereka menurun jadi bisikan, membahas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Aku hanya menangkap potongan-potongan kecil, rasanya seperti urusan orang dewasa, perdebatan di balik meja kantor. Untuk sesaat aku membiarkan diriku berharap, mungkin pernikahan ini tidak sah, mungkin semua ini bisa dibatalkan. Setelah perdebatan yang terasa lama, ia kembali padaku seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mendorong selembar kertas dari gereja ke depanku dan menyuruhku menandatangani. Tanganku gemetar saat kutulis namaku, tanpa berani membaca satu kalimat pun. Kukira sudah selesai, tetapi ia menyuruhku tetap berdiri di situ, pena di tangan. Ia mendekat, pura-pura ikut menandatangani. Lalu memanggil keluarganya untuk memotret. Dengan suara pelan ia berkata, agar aku tersenyum. Mereka berkumpul, memotret kami yang membungkuk di atas kertas, seperti sedang merekam adegan penting di film. Semuanya terasa seperti adegan yang tiba-tiba diingat sutradara di detik terakhir. Setelah itu, seluruh keluarganya sudah berbaris rapi, berpose seolah ini hari paling bahagia dalam hidup kami. Orang-orang asing tersenyum padaku dengan antusias, saling senggol, berbisik tentang sinetronku. Sebelum sempat menarik napas, Bobby menarikku ke depan, merangkul bahuku dan memutarku ke arah kamera. Berdiri di sini, ini keluargamu sekarang, katanya pelan tapi tegas. Jadi aku berdiri di antara orang-orang yang namanya pun tak kukenal. Tersenyum untuk foto-foto yang tidak pernah kuinginkan. Berpura-pura semua ini nyata. Satu persatu mereka meminta foto tambahan, seperti sesi jumpa penggemar. Rasanya bukan seperti pernikahan, melainkan tontonan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pengantin dan tontonan selebritas di saat yang sama? Untuk sesaat aku menenangkan diri, berpikir mungkin ini akan jadi satu-satunya foto pernikahan yang akan kumiliki. Kalau begitu, mungkin lebih baik aku tersenyum saja. Siapa tahu, entah bagaimana masa depan bisa terlihat berbeda. Ia menatapku dengan wajah bangga, seperti ayah yang memandangi anaknya yang berhasil menghafal dialognya. Setelah foto-foto, ada sarapan, semacam perayaan. Tidak ada yang duduk. Semua berdiri dengan piring di tangan, nasi di baterai, mangkuk mie, seseorang membagikan buah. Keluarganya tertawa, bercakap-cakap seperti baru keluar dari pesta ulang tahun. Aku tidak lapar, aku tidak pernah bisa makan karbo di pagi hari. Aku mengambil sepiring kecil buah dan menepi, menunggu Bobby mengantarku pulang. Ia datang, menatap piringku. Cuma itu, aku berbisik, buah cukup. Makan mie-nya. Dalam tradisi Tionghoa, mie melambangkan pernikahan yang panjang. Kamu harus makan. Aku tidak mau, kataku lebih keras lagi. Tangannya mencubit kulit lembut di pinggangku, memelintir sampai aku terisak. Rasa sakitnya tajam, menoreh, mataku panas. Jangan bikin masalah, gumamnya. Aku menahan air mata, menelan ludah, lalu mengambil mie itu. Air mata menetes di pipiku saat aku mengunyah. Seorang pria di dekatku sempat hendak meminta foto, tetapi saat melihat air mataku, ia berpaling. Ibunya memperhatikan, wajahnya bingung. Dia tidak suka mie-nya. Bobby tersenyum cepat, dia cuma keras kepala. Ibunya terkekeh, tapi harus makan. Dalam tradisi Tionghoa, mie bikin pernikahan panjang umur. Aku tersenyum lemah. Di dalam aku hancur. Belum 1 jam berlalu, dan ia sudah mencubitku sampai kulitku panas. Kalau ini awal sebuah pernikahan, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan lama.
Setelah sarapan, kami tidak langsung pulang. Ia mengajakku ke studio foto. Di perjalanan ia menyuruhku menambah riasan. Tebalin, biar nggak kelihatan kayak anak kecil. Beberapa kerabat di gereja bilang aku terlihat terlalu muda, seperti anak sekolah yang sedang bermain peran jadi pengantin. Kata-kata itu membuatnya malu, dan sekarang ia ingin menghapus kesan anak kecil yang dilihat orang, atau setidaknya di foto. Aku membuka tas, menambah foundation, menggelapkan bibir, menurunkan ikat rambutku. Apa saja, asal bisa menutupi gadis yang masih gemetar. Studio itu kecil dan pengap, berbau tinta dan tirai lama. Latar biru kusut, kipas berdengung mengaduk udara panas. Tempat seperti itu biasanya hanya untuk foto KTP saja, tidak lebih. Fotografernya hampir tak berbicara. Duduk, lihat ke depan, senyum, klik, selesai. Aku ambil nanti ya, kata Bobby sudah terlebih dahulu keluar. Aku tidak mengerti kenapa kami perlu foto-foto itu. Pastor sudah jelas bilang pernikahan sipil tidak bisa dilakukan, dan saat perdebatan terdengar seolah semuanya seharusnya berakhir di sana. Tetapi setelah semua itu, Bobby tetap membawaku ke sini, tetap memaksa foto-foto itu, seolah ada dokumen lain yang bisa ia manfaatkan. Cara tersembunyi untuk membuat semuanya sah. Aku tidak tahu apa yang ia kejar, dan aku tidak mau tahu. Aku berhenti bertanya. Aku hanya ingin pulang. Mamaku masih mengira aku sedang syuting sejak kemarin. Kalau aku tidak segera pulang, ia akan mulai bertanya hal-hal yang tidak bisa kujawab. Syuting sampai pagi adalah hal biasa di Indonesia. Jadi sejauh ini ia tidak punya alasan untuk curiga. Rasa bersalah mencakar dada. Mungkin kalau pagi itu aku bilang tidak, mungkin kalau aku lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku benci berbohong padanya. Sekalipun kebohongan kecil selalu membuatku merasa kotor. Dan ini bukan kebohongan besar. Ini gunung yang tak tahu harus kuseret kemana. Dalam mobil, keheningan menekan. Aku bersandar di jendela, masih memikirkan mamaku yang menunggu di rumah. Bobby mengganti topik seolah tidak ada apa-apa. Ia mulai bicara soal cincin. Kita butuh cincin sendiri nanti, yang sederhana saja. Lalu ia menambahkan bahwa bayaran proyek terakhirnya belum cair, jadi aku yang harus menanggung dulu. Tentu saja, di upacara tadi kami pakai cincin pinjaman. Cincinnya kebesaran, longgar di jariku. Aku bahkan tidak tahu itu milik siapa. Properti dipakai demi foto, demi adegan, seperti semua hal hari itu. Aku diam, ku tatap jalan di depan. Apakah aku menikah? Apakah ini yang disebut pernikahan? Rasanya seperti sinetron buruk, naskah yang ditulis orang lain tanpa bertanya apakah aku mau memerankan tokohnya. Saat kami berkendara, aku membuka ponsel. Ada pesan dari mamaku di layar. "Hi miss, take good care of you, okay?" Ia tidak pernah mengetik seperti itu. Itu bukan gayanya. Ia tahu ada yang tidak beres, pikirku. Mungkin tidak tahu apa, tapi sesuatu. Saat kami tiba di depan rumahku, ia tetap menyalakan mesin. "Nikmati hari-harimu yang terakhir bersama ibumu," katanya. "Begitu gereja kasih aku suratnya, aku akan datang menjemputmu. Setelah aku punya surat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Aku berpegang pada harapan rapuh bahwa mungkin semua ini tidak akan jadi nyata. Tidak ada dokumen sipil yang ditandatangani karena aku belum berusia 21, dan tanpa izin orang tua, pernikahan tidak bisa sah. Mereka bahkan sudah memperdebatkan itu di dalam gereja, berbisik bahwa hal itu mustahil tanpa tanda tangan orang tuaku. Mungkin gereja tidak akan pernah mengeluarkan surat itu, mungkin semua ini akan tetap menggantung, mungkin masih ada jalan keluar. Aku turun mobil dan langsung naik ke atas. Mamaku membukakan pintu dengan pijama, tersenyum lembut. "Baru pulang, pasti capek banget ya?" Aku memaksakan senyum kecil. Ia tahu sendiri, banyak adegan di hari terakhir. Tadi sempat mampir sarapan di mal sebelum pulang. Aku tersenyum, tapi di dalam aku hancur. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak tahu bahwa putrinya baru saja diserahkan diam-diam. Dan aku yang melakukannya. Aku berbohong padanya. Aku lebih rela dimarahi atau dihukum daripada berdiri di sana menyembunyikan kebenaran dari satu-satunya orang yang selalu berjuang untukku. Tapi ini bukan sekadar kebohongan. Ini tembok yang kubangun di antara kami. Ia tidak menyadari ada yang salah, tapi wajahnya tampak cemas. Aku bilang aku lelah dan ingin tidur. Ia membiarkan aku pergi. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku tidak tidur. Aku hanya mati rasa. Bagaimana aku harus menikmati hari-hariku terakhir? Aku bahkan tidak ingin hidup. Beberapa hari berikutnya, aku nyaris tidak bergerak. Aku memutar ulang semuanya, lagi dan lagi, seolah pikiranku sengaja ingin menyakitiku. Kenapa aku tidak lari? Ya, ia mengancam orang tuaku. Tapi sungguh, tidak adakah cara lain? Bagaimana kalau aku bilang ke mamaku dan memohon agar tetap tenang? Mungkin ia akan menolongku. Mungkin kami bisa berjuang bersama. Mungkin kami bisa kembali ke Belgia.
Tapi aku diam. Sekarang aku menghitung hari seolah menghitung jam. Aku benci diriku karena begitu takut, karena membiarkan semua ini terjadi. Sudah berminggu-minggu sejak hari di gereja, dan belum ada tanda apapun yang mencurigakan. Lalu suatu sore, saat aku duduk di sofa dalam lingkaran pikiranku sendiri, mamaku memperhatikanku. Ia diam beberapa detik, lalu duduk selahan di sampingku. Suaranya lembut, nyaris tak disengaja. Kamu tahu, beberapa hari lalu Mama dapat surat aneh. Tidak ada nama, anonim. Isinya bilang Mama harus menjaga kamu dengan baik. Katanya Bobby punya niat buruk. Katanya dia berencana menikahimu tanggal 10 Oktober. Ia tertawa kecil, menggeleng. Tentu saja Mama tidak percaya. Kamu kan di rumah atau kerja. Mama lihat kamu tiap hari. Awalnya Mama sempat khawatir, terus kepikiran terus, tapi hari-hari berlalu dan tidak ada apa-apa. Kamu masih di sini, di depan mata Mama. Jadi Mama pikir itu cuma omong kosong. Tapi sekarang, Mama cuma mau tanya satu hal. Ia bertoleh, matanya menyipit di antara takut dan tidak percaya. Kamu, enggak kan? Aku hancur, air mata langsung jatuh. Maaf, Ma, kataku. Maaf banget, aku nggak mau, aku nggak sengaja. Aku masih di sini karena nunggu dia dapat surat dari gereja. Aku minta maaf, aku nggak tahu harus gimana lagi. Ia membeku, lalu menjerit. Ceritanya seperti jeritan seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang hidup. Keluar, teriaknya, matanya melebar, suaranya gemetar. Keluar, kamu bukan anak Mamah lagi. Ia berlari ke kamar, membanting pintu dan menguncinya. Aku berdiri di sana, gemetar. Aku berharap kami bisa berbicara. Aku bisa menjelaskan. Tapi ia tidak mau mendengar. Ia belum siap. Ia sudah melihat cukup. Di dalam diriku masih ada bagian yang berpikir ini salahku. Bahwa mungkin kalau aku lebih berani, ia tidak akan berpaling. Dan begitu saja, aku tidak punya rumah, tidak punya ibu, tidak punya tempat aman, tidak punya suara untuk menjelaskan. Tak pernah kusangka ada sesuatu yang bisa menyakitiku lebih dari apa yang Bobby lakukan, sampai akhirnya mamaku sendiri berkata bahwa ia tidak menginginkanku lagi. Saat ia berteriak, kamu bukan anak Mama lagi, bukan hanya suaranya yang pecah, melainkan seluruh duniaku ikut runtuh. Cara kata-kata itu menghantam dadaku, bahkan Bobby pun tidak pernah berhasil menghancurkanku sedalam itu. Rasanya seperti seseorang meraih masuk ke dalam dadaku dan mencabut bagian yang membuatku tetap bernafas. Aku tidak membalas teriakannya. Aku tidak melawan. Aku hanya jatuh berlutut di depan pintu kamarnya dan menangis sekencang yang kubisa. Aku tidak mencoba menahannya. Aku justru ingin ia mendengarnya. Aku butuh ia mengetahuinya. Aku memohon lewat pintu, lewat dinding, lewat rasa malu yang mencekik, memintanya menarik kembali kata-katanya. Aku memohon ampun, berkata aku tidak menginginkan semua ini, bahwa aku akan memperbaikinya, bahwa aku akan tinggal, bahwa aku akan membuat semuanya benar lagi. Aku hanya ingin ditolong. Aku sudah ingin itu sejak lama, tapi aku selalu takut, terpecah antara apa yang seharusnya kulakukan dan apa yang bisa membuatku bertahan. Tetap saja, ia tidak menjawab. Lalu akhirnya suaranya terdengar, jauh dan bergetar. Keluar dari rumahku, tidak usah menunggu surat itu, pergi saja. Kata-katanya terus bergema di kepalaku mengosongkanku sampai aku tidak bisa berpikir jernih. Aku meraih satu-satunya nomor yang kumiliki. Tidak tahu harus kemana lagi, aku menelpon Bobby. Masih tersengal, aku memberitahunya apa yang terjadi. Mama tahu, aku terisak. Mama tahu semuanya. Responsnya bukan simpati atau kekhawatiran, melainkan kegembiraan. Serius, tanyanya dengan nada senang, seperti baru memenangkan sesuatu. Jadi mau aku jemput? Aku menjawab iya. Ia tidak peduli bahwa surat gereja belum siap, atau bahwa semua ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Dia ngusir kamu. Dia bilang apa? Aku diam, tapi ia terus bicara. Tidak apa-apa kalau dia tidak mau kamu lagi. Artinya kamu sepenuhnya milik aku. Siapkan barang-barangmu. Aku jemput sekarang. Tunggu aku di lobi. Lalu ia tertawa. Benar-benar tertawa. Yeay, katanya. Seolah ini perayaan. Seolah aku adalah hadiah yang baru ia menangkan. Kegembiraannya membuatku muak. Tapi aku terlalu mati rasa untuk berdebat. Aku hanya menuruti. Langkah demi langkah. Masih gemetar. Masih sulit bernafas. Masih menangis sampai suaraku pecah sambil terus berpikir mungkin ini juga salahku. Aku berkemas seperti hantu, hampir tidak melihat apa yang kupilih. Hanya memasukkan barang-barang seadanya ke dalam tas, lalu menunggu di bawah seperti gadis yang menunggu hukuman dijatuhkan. Semua ini tidak seharusnya terjadi sekarang. Aku belum seharusnya pergi. Surat dari gereja belum keluar.
Tapi mamaku tidak peduli. Ia tidak mau melihat wajahku. Bahkan tidak ingin aku berada di bawah atap yang sama. Ia hanya ingin aku pergi. Aku menangis sepanjang jalan. Di dalam mobil, di jalanan, melewati gerbang rumah orang tuanya. Itu bukan tangisan diam. Itu tangisan yang kasar, keras, mentah. Tubuhku terus melipat ke dalam. Dadaku sesak seolah paru-paruku diremas. Tapi aku tidak peduli lagi seperti apa rupaku. Aku sudah kehilangan segalanya. Orang tuanya membuka pintu. Mereka melihat mataku yang bengkak, tanganku yang gemetar, wajahku yang basah air mata, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Aku langsung masuk ke kamar, jatuh di atas kasur dan menangis lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku tidak bisa. Sebagai gantinya, aku membuka ponsel dan mulai mengirim pesan kepada mamaku. Berulang-ulang, aku tidak peduli kalau ia tidak membalas. Aku hanya terus mengirim, seolah setiap pesan adalah benang yang kucoba ikat kembali ke hatinya. Aku bilang aku menyesal, bahwa aku tidak mau hidup seperti ini, bahwa aku tidak bisa bernafas mengetahui aku sudah menghancurkannya. Tolong tarik kata-katamu, Ma, aku tidak bisa hidup tanpa Mama. Mendengar ia berkata aku bukan anaknya lagi menghancurkanku dengan cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memohon, seperti anak kecil yang memohon agar hidupnya diselamatkan. Selama 3 hari aku tidak berhenti. Pagi, siang, malam, aku terus mengetik. Berharap, memohon, berdoa. Aku tidak tahu apakah ia membacanya, tapi aku harus terus mencoba. Sampai akhirnya, ia membalas. Ia bilang ia minta maaf, bahwa ia tidak bermaksud begitu, bahwa aku akan selalu menjadi anaknya. Dan saat itu juga, aku bisa bernafas lagi. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk bertahan hidup. Bobby menyadari perubahanku, dan ia tidak suka. Saat aku hancur, diam, tanpa siapapun, ia tenang. Ia tersenyum, ia berkuasa. Tapi saat aku punya sedikit saja koneksi kembali ke mamaku, ia mulai tegang, dingin. Dia bukan ibu yang baik, katanya suatu malam. Ibu yang benar tidak akan melakukan itu pada anaknya. Dia cuma mau kamu kalau kamu bisa cari uang lagi. Dia mau milik aku. Itu sebabnya dia pura-pura sayang lagi. Aku sudah bilang dari awal, kamu bukan anak mereka, kamu sapi perah mereka. Sekarang kamu tidak kerja buat mereka, mereka selesai. Aku menatap dinding, membiarkan kata-katanya membusuk di kepalaku. Sebagian diriku tahu ia memutarbalikkan kebenaran lagi, tapi sebagian lainnya yang masih berdarah dan belum sembuh, tidak punya tenaga untuk melawan. Belum. Rumah itu kecil, sederhana, di kota kecil yang tenang, jauh dari tempatku dulu tinggal. Bukan hanya Bobby dan orang tuanya, ada juga kakak perempuannya, suaminya, anak mereka yang masih balita, dan 1 asisten rumah tangga yang sudah tinggal di sana. 7 orang sudah cukup padat, dan kini aku menjadi yang ke-8. Meski penuh rumah itu tidak seramai yang kubayangkan, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayah Bobby pendiam dan sederhana, tipe pria yang tidak banyak bicara dan tidak menuntut apa-apa. Kakaknya sibuk dengan keluarga kecilnya, sering terdengar bertengkar pelan dengan suaminya, tapi mereka tidak pernah ikut campur urusanku dengan Bobby. Asisten rumah tangga itu lembut dan sopan, sudah tua, dan terlalu baik untuk rumah yang seperti ini. Kadang aku melihatnya mengusap punggungnya yang sakit, sambil bergumam tentang gajinya yang terlambat dibayar. Hatiku hancur melihatnya masih bekerja di usia seperti itu, seperti arwah kelelahan yang berkeliaran di rumah itu. Jujur, satu-satunya yang terasa aneh hanyalah ibu Bobby. Tubuhnya kecil dan menua, tapi ada sesuatu yang terasa dibuat-buat, seolah setiap gerakannya dipentaskan, bahkan saat tidak ada yang menonton. Cara ia bicara, cara ia bergerak, semua terasa seperti akting. Ia mengingatkanku pada ibu tiri Cinderella. Hanya saja ini bukan rumah mewah. Ini rumah sempit di pinggiran kota, dan tidak ada pangeran yang akan datang menyelamatkanku. Hari-hari mulai kabur, melebur satu sama lain. Saat itulah rutinitas mulai, dan bersamanya aturan-aturan. Aku tidak terbiasa tinggal dengan orang asing, tidak terbiasa bangun pagi dan langsung melihat wajah-wajah yang tak kukenal. Dan aku jelas tidak terbiasa tersenyum saat aku ingin mati di dalam. Tetap saja, aku berpegang pada satu harapan kecil, bahwa sekarang mamaku sudah memaafkanku,
Mungkin aku bisa menemuinya lagi, walau sebentar. Jadi aku bertanya, pelan, hati-hati, aku boleh ketemu Mama? Ia tertawa. Serius? Berapa lama mereka menjauhkan kamu dari aku? Hah? Berapa bulan mereka sembunyikan kamu seolah aku kriminal? Aku diam. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ia mendekat, suaranya rendah dan tajam. Sekarang giliran mereka. Air mataku jatuh. Tapi itu tidak adil, bisikku. Kenapa aku yang terus dihukum? Ia mengangkat bahu. Mereka yang memulai. Lalu suaranya melunak, seolah memberi ampunan. Suatu hari nanti, kalau kamu jadi anak baik, kalau kamu patuh, mungkin suatu hari kamu akan mendapatkannya. Jadi aku mencoba. Aku ingin membuktikan bahwa aku anak baik. Aku ingin ia melihatnya. Aku ingin semua orang di rumah itu melihatnya. Mungkin kalau aku melakukan semuanya dengan benar, ia akan mengizinkanku bertemu mamaku lagi. Mungkin kalau aku berguna, aku bisa mendapatkan kembali hak untuk melihat mamaku sendiri. Aku belajar membuat kopi untuk Bobby, lalu mengepel lantai dengan tangan, karena katanya hanya begitu caranya agar benar-benar bersih. Aku juga mencuci pakaiannya dengan tangan, karena mesin cuci rusak. Nasibku memang begitu. Aku masih ingat, pada pertama kali kulakukannya, tanganku berdenyut-denyut berjam-jam, sakit sampai ke tulang. Setiap gerakan terasa berat. Tapi aku berkata pada diriku untuk terus bertahan, karena mungkin ini jalanku kembali. Mungkin kalau aku cukup baik sebagai istri, aku bisa melihat mamaku lagi. Saat ibunya melihatku kesulitan, ia tersenyum dan berkata, "Nanti kamu terbiasa. Kamu harus belajar jadi istri yang baik. Lagi pula, pembantu kami sudah tua. Ia butuh istirahat." Aku ingat berpikir, maksudnya apa? Apa aku disuruh menggantikan asisten rumah tangga? Tapi memang benar, asisten rumah tangga itu sudah tua. Hampir setiap hari kulihat ia menunduk di meja setrika, tertidur di tengah pekerjaan karena terlalu lelah untuk tetap sadar. Ia jarang bicara, hanya berpindah dari satu tugas ke tugas lain, tubuhnya bergerak otomatis, seolah rumah ini juga sudah menguras jiwanya. Awalnya aku hanya mencuci pakaian Bobby dan punyaku, tapi kemudian ada yang menambah beberapa potong baju. "Tolong sekalian ya." Hari lain, ini juga, kalau tidak berkenan. Sebelum kusadari, aku sudah mencuci pakaian orang tuanya juga. Untungnya, kakaknya masih punya sopan santun untuk mencuci baju keluarganya sendiri di tempat lain. Itu satu-satunya kebaikan kecil di rumah yang semakin hari semakin membebani bahuku. Asisten rumah tangga itu masih ada, tapi tugasnya makin sedikit. Sekarang ia hanya menyetrika. Sisanya, mencuci, melipat, membersihkan, entah sejak kapan semua jadi tanggung jawabku. Seiring tugasku bertambah, tubuhku mulai menyerah. Saat pertama kali aku tiba di rumah Bobby, aku sedang haid. Awalnya aku pikir wajar, datang tepat waktu. Tapi hari-hari berlalu dan tidak berhenti. Darahnya terus keluar. Aku tidak merasa sakit, hanya bingung. Setiap pagi aku bangun berharap akan selesai, tapi tidak pernah. Hari demi hari pendarahan itu terus berlanjut. Aku berusaha mengigalkan, berkata pada diri sendiri bahwa sebentar lagi akan berhenti. Tapi kekhawatiran kecil mulai tumbuh di belakang pikiranku. Aku merasa pusing, lemah, seolah tubuhku tidak sempat pulih. Tetap saja, aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku terus bergerak, tersenyum saat harus, membersihkan, melipat, menyajikan kopi untuk Bobby seolah semuanya baik-baik saja, sambil diam-diam bertanya kenapa aku belum juga berhenti berdarah. 2 minggu kemudian, Bobby mulai kesal. "Kamu masih aja berdarah?" tanyanya. Mengernyit, bukan karena khawatir, tapi karena terganggu. Seolah rasa sakitku adalah ketidakpatuhan tubuhku padanya. Aku berpegang pada apapun yang bisa mengingatkanku pada kasih, bahkan jika hanya berupa kata-kata di layar. Setiap malam sebelum tidur, aku mengulang bacaan pesan mamaku. "Kamu akan selalu jadi anak mama." Entah sudah berapa kali ku baca, mungkin 100 kali, menggenggamnya seperti bukti bahwa ia masih mencintaiku.
Tapi setiap pagi, saat aku membuka mata dan melihat Bobby di sebelahku, tubuhku kaku. Setiap kali aku lupa di mana aku berada, lupa dengan siapa aku tidur, jantungku tersentak sebelum pikiranku menyusul. Oh, ya. Tubuhku tidak pernah terbiasa bangun dengan dia di sampingku, dan kurasa tidak akan pernah. Itu berlangsung berminggu-minggu. Setiap kali aku tersentak bangun, Bobby makin kesal. Ia menghela nafas, memutar mata, bergumam, "Masih aja. Kamu yakin ini cari perhatian?" Tapi seberapapun aku diam atau ketakutan, itu hanya membuatnya makin memperkuat cengkramannya. Di antara semuanya, aku terus menunggu saat di mana ia akan berkata aku sudah cukup baik, bahwa aku boleh ketemu mamaku. Tapi itu tidak pernah datang. Ia terlalu sibuk memainkan gitar listriknya di kamar sebelah, keras sampai dinding bergetar. Ia tidak terburu-buru membiarkanku pergi. Ia tidak perlu. Aku sudah di sini. Ia sudah menang. Aku miliknya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, dan ia paling bahagia saat aku hancur, karena disitulah ia merasa paling berkuasa. Ia menyukaiku saat aku tidak punya lagi tenaga untuk melawan. Tetap saja, aku bertahan pada sisa kecil harapan terakhir. Tapi semakin keras aku mencoba membuktikan bahwa aku anak baik, semakin aku sadar akan sesuatu yang menakutkan. Apapun yang kulakukan, sebaik apapun aku berusaha, tidak pernah cukup. Karena ibunya Bobby selalu menyanjungnya seolah ia sosok yang tak boleh disentuh atau dikritik. Kadang aku merasa ia lebih takut aku mempermalukan anaknya daripada apapun. Pernah suatu kali, ia melarangku keluar rumah tanpa bedak dan lipstik, bahkan hanya untuk menyerahkan handuk ke Bobby yang sedang bermain basket di depan rumah. "Apa kata orang nanti?" katanya. Lain waktu, baru saja aku bangun tidur, ia menatapku dan berkata, "Untung fans kamu nggak lihat kamu sekarang. Pasti kaget." Ia tersenyum seolah bercanda, tapi tidak terasa seperti lujukan. Rasanya seperti pengingat bahwa bahkan setengah sadar pun aku sudah gagal, karena di matanya, aku tidak boleh terlihat nyata. Dalam dunianya, ini bukan tentangku, ini selalu tentang dia, tentang menjaga citra anak laki-lakinya. Suatu sore, saat tamu datang, ia tiba-tiba mengambil pel dan mulai mengepel lagi, tepat setelah aku melakukannya. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya mengepel perlahan, senaja di depan tamu-tamu itu. Aku merasa malu, yakin mereka mengira aku tidak melakukan apa-apa, sementara perempuan tua itu bekerja sendirian. Pelan, aku bertanya, "Kenapa dipel lagi? Tadi pagi aku sudah bersihin." Ia tersenyum dan berkata, "Oh iya, nggak kelihatan kok." Padahal ia melihatku melakukannya pagi itu. Senyumnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Ternyata bukan hanya Bobby yang ingin membuatku kecil. Saat itulah aku sadar, mimpi burukku baru saja dimulai. 2 bulan berlalu, 2 bulan darah yang menolak berhenti, 2 bulan hanya di dalam rumah, tidak kemana-mana. Setiap hari Bobby menelpon pastor, mendesak soal surat yang entah kenapa belum juga keluar. Ia memastikan aku tidak punya rencana kabur, tidak ada kesempatan menghilang. Karena sampai surat itu ada di tangannya, ia selalu curiga aku akan lepas. Tapi aku sudah pasrah, apalagi yang bisa kulakukan. Aku sudah menikah, meski pernikahannya seperti itu adanya. Tidak ada alasan lari, tidak ada pelarian yang sepadan dengan resikonya. Mamaku juga mengerti, ia tahu aku belum bisa kembali padanya. Setiap hari aku bangun di rumah yang tak terasa milikku, di antara orang-orang yang nyaris tidak kukenal, melakukan pekerjaan yang tidak pernah kusetujui. Dan karena Bobby tahu aku berjalan di atas kulit telur, melakukan segala yang bisa kulakukan demi mendapat izinnya untuk bertemu mamaku, ia memanfaatkannya. Ia makin mengatur, makin ceroboh dalam kekejamannya. Kalau aku tidak melakukan sesuatu tepat seperti maunya, ia meledak. Pernah aku lupa menutup botol baby oil. Ia melihatnya di wastafel tanpa tutup, lalu tanpa kata melempar sesuatu dan berteriak begitu keras, sampai tubuhku menegang. Kali lain, giliran laptopku. Ia mengangkatnya, memilingkan layar ke arah cahaya dan melihat satu sidik jari. Itu saja cukup. Ia membanting menutupnya dan suaranya naik lagi, seolah kesalahanku adalah pengkhianatan. Seberapapun aku berusaha, tidak pernah cukup. Selalu ada celah, selalu ada salah, selalu ada kegagalan yang ia temukan. Selama itu gitarnya bergema menembus dinding, suaranya sumbang, menyebar seperti jamur. Sementara satu kalimat dari mamaku terus berdenyut di kepalaku seperti detak jantung yang kujaga agar tetap hidup. "Kamu akan selalu jadi anak mama." Aku berpegang pada kata-kata itu seperti oksigen, tapi aku masih belum diizinkan menemuinya. Setiap kali aku bertanya pada Bobby, pelan dan hati-hati, seperti mendekati binatang liar, ia menjadi dingin. Bukan marah, tetapi berbahaya dengan cara yang sunyi. "Dulu kamu pernah minta sesering itu ke mamamu waktu mau ketemu aku," katanya.
Lalu ia tertawa sedikit, tapi matanya tidak ikut tertawa. Kalau kamu terus mendesak, aku malah bikin tidak ingin mengizinkan. Fokus saja jadi anak baik. Aku yang nentuin kapan kamu siap. Kamu harus pantas dan sabar. Jadi aku menunggu, dan aku berdarah. Pendarahannya tidak deras, tetapi tidak berhenti. Cukup untuk membuatku lemah, pusing, terlepas dari tubuhku sendiri. Kebanyakan hari rasanya aku mengambang. Tubuh bergerak menjalani rutinitas, sementara sisanya tenggelam ke tempat yang dalam dan tidak terjangkau. Aku mencoba menyembunyikan wajahku yang makin pucat. Makanan tidak membantu. Di rumah itu tidak ada yang makan daging segar. Katanya terlalu mahal. Setiap hari menunya sama. Daging babi kaleng. Awalnya lumayan, bahkan menenangkan. Tapi lama-lama baunya saja membuatku mual. Nafsu makan hilang. Makanan tidak masuk, dan tidak lama berat badanku turun. Aku tetap tersenyum saat menyodorkan kopi. Aku mengangguk ketika ia menyuruhku mengepel lantai jam 6 pagi agar ubin berkilau saat ia bangun. Aku tidak membiarkan siapapun melihat betapa lambat gerakku, betapa sering aku harus duduk. Aku tidak mau ada pertanyaan. Sampai suatu pagi, aku berdiri terlalu cepat dan semuanya gelap. Aku meraih tebel, pandangan berputar, nyaris ambruk. Ibunya melihat, panik memanggil Bobby. Aku berusaha menjelaskan, aku kurang makan. Aku berdiri terlalu cepat, tapi ia tidak menyerah. Jadi aku bilang soal pendarahan itu, bahwa sampai sekarang belum berhenti. Wajahnya ngeri. Bagaimana kalau nanti tidak bisa punya anak? Itu pikiran pertamanya. Bukan bahwa aku mungkin sakit, bukan bahwa aku butuh bantuan, tapi bahwa aku mungkin gagal memberinya cucu. Tubuhku runtuh di depannya, dan yang ia lihat hanya rahim. Malam itu ia bilang pada Bobby aku harus ke dokter secepatnya. Keesokan harinya, saat aku bersiap, Bobby berdiri menutup di perbelakang kamar, tangan terlipat. Biar aku lihat, katanya. Ia menuntut melihatnya langsung. Sebelumnya, aku pernah memergokinya membuka pembalut bekas dari tempat sampah. Tapi tidak seperti ini, tidak berhadapan. Aku ingin berteriak, tapi tidak. Aku tetap diam, karena diam adalah satu-satunya kuasa yang tersisa. Aku bilang tidak. Ia mendekat, senyum yang sama seperti tokoh penjahat sinetron yang dulu sering ia perankan. Peran yang merembes ke hidup nyata. Kalau tidak ada yang disembunyikan, ya tunjukkan, katanya. Aku ragu, lalu kutunjukkan. Ia melihat tanpa sepatah kata. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah. Bahkan tidak ada kikuk. Ia mengambil kunci seolah semua ini remeh. Kita berangkat, ujarnya. Dan selesai, seperti menambah satu urusan di daftar tugas. Kami tidak bicara di mobil. Saat sampai di klinik, aku sudah mati rasa. Tempatnya kecil, sunyi. Dokternya perempuan paruh baya dengan mata lembut dan suara pelan. Ia bertanya hal-hal yang belum siap kujawab. Soal siklus, soal nyeri, soal stres. Air mataku naik sebelum sempat kutahan. Ia memeriksa singkat. Tidak ada temuan fisik. Ini bisa terjadi, katanya lembut. Saat seseorang berada dalam stres emosional berat, hormon bisa kacau. Tubuh bisa bereaksi dengan cara yang tidak kamu duga. Pendarahan ini cara tubuh menyalakan alarm. Lalu ia menatap mataku dan mengatakan satu hal yang tidak pernah kukira akan kudengar. Yang penting sekarang adalah istirahat. Buat dia nyaman, tenangkan suasana, nanti tubuhnya akan menemukan jalan kembali. Aku ingin percaya semua bisa sesederhana itu. Kalimat dokter itu menggantung di dalam diriku, rapuh namun menenangkan. Bobby justru menepisnya. Dalam perjalanan pulang, aku menatap jalanan yang melintas. Terlalu lelah untuk bicara. Aku ingin percaya, sekarang setelah ia tahu aku tidak bohong, ia akan melunak. Mungkin ia akan mengerti. Tapi Bobby tidak terlihat lega. Ia justru kesal. Ya sudah, setidaknya kamu tidak sekarat. Atau lebih parah, mandul. Aku diam. Ia melirik aku. Mungkin kalau kamu syuting lagi, kamu bakal senang. Sekalian bantu keluarga. Uang dari sinetron terakhirmu juga sudah hampir habis. Itu bayaran dari sinetron pertamaku, yang masuk ke rekening pribadiku. Tetapi sudah habis karena ku transfer ke dia untuk kebutuhannya dan keluarganya. Katanya karena kami suami istri, uangku adalah uangnya juga. Ia tidak suka aku punya apapun yang terpisah. Aku tetap diam. Jalan di depan kabur, dan rasanya aku makin kecil setiap ia bicara. Malam itu aku duduk sendiri di pinggir ranjang, lututku peluk. Aku membuka ponsel, menggulir chat lama yang berbulan-bulan tidak kusentuh. Masih ada di sana. Tawaran, casting, kampanye. Orang-orang masih mencariku, dan itu menyalakan sesuatu yang kecil di dalamku. Redup, tapi nyata. Aku membalas. Aku bilang, iya, aku siap. Lalu datang pertanyaan yang sama berulang.
siapa yang akan tanda tangan kontrakmu? Aku bilang aku sendiri. Mereka bilang tidak bisa, karena aku belum 21. Secara hukum, aku masih belum dewasa penuh. Aku tidak bisa menandatangani tanpa orang tua. Harus salah satu dari mereka, kecuali keduanya sudah meninggal. Baru setelah 21, aku bisa sendiri. Dan Bobby bukan salah satu dari mereka. Ia bahkan tidak punya bukti tertulis bahwa ia suamiku. Yang bisa ia tunjuk hanya foto-foto hari bahagia versi mereka. Dan itu tidak cukup. Ia marah. "Aku suamimu di hadapan Kristus," teriaknya. "Mereka harusnya melihat kamu sekarang tinggal sama siapa. Kurang apa lagi?" Tetapi hukum tidak peduli pada upacara tanpa saksi sah. Di atas kertas, aku masih lajang. Dan di atas kertas, hanya orang tuaku lah yang bisa mewakili. Ia menelpon sana-sini, mencari celah. Tidak ada. Lalu ia menoleh kepadaku dan menyatakan seolah tidak penting. "Baik, kita ke rumah mamamu. Kamu minta dia tanda tangan." Jantungku berhenti sejenak. "Serius?" bisiku. Ia senyum. "Ya, tapi ingat tujuanmu, kamu ke sana untuk minta tanda tangan." Aku tidak peduli alasannya. Aku hanya ingin bertemu. Saat itu bulan Februari. Pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku diizinkan menemui mamaku lagi. Sehari sebelumnya aku mengirim pesan, "Mah, bisa masak daging yang enak?" Hanya itu. Aku tidak menjelaskan apa-apa. Aku tidak bilang betapa aku merindukannya, betapa aku muak makan kalengan setiap hari, betapa berbulan-bulan aku tidak menyentuh yang segar. Aku tidak bilang aku memimpikannya. Hanya satu permintaan kecil. Kalau ia tahu alasannya, ia akan sedih, karena sejak kecil ia selalu ingin memberiku yang terbaik. Ketika aku melangkah masuk apartemen dan mencium aromanya dari dapur, rasanya tidak bisa dijelaskan. Melihat mamaku lagi, menghirup wangi masakannya setelah sebagian lama. Aku belum sampai setengah ruangan, air mataku sudah jatuh. Ia membuka tangan, dan aku lari memeluknya. Seperti anak kecil, seperti aku berusia 5 tahun tersesat di Brussels, dan menangis mencari rumah. Ia merengkuhku dan aku roboh di pelukannya. Meminta maaf, bilang aku tidak pernah mau menyakitinya. Bilang aku merindukannya setiap hari. Ia memenapku pelan dan berbisik, "Yang penting kamu bahagia, Mama ikut bahagia." Aku ingin berteriak, "Aku tidak bahagia." Aku ingin bilang, "Aku tidak merasa aman." Tapi aku tidak berani kehilangan dia lagi. Jadi aku tersenyum. Aku mengangguk, aku bilang aku bahagia. Aku rindu syuting, aku ingin kerja lagi. Dan ia percaya, sebagian karena memang benar. Ia menandatangani kontrak, tetapi setelah kami ganti nomor rekening. Bobby sempat mencoba mencantumkan rekeningnya, namun kami ubah ke punyaku. Ia tidak protes, toh uangnya tetap akan kutransfer ke dia. Begitu saja, aku bergabung di sinetron baru berjudul Magic. Namanya terdengar ironis, tidak ada yang terasa seperti keajaiban. Tetapi mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Memulai Magic terasa seperti lahir lagi. Walau Bobby masih mengikutiku kemana-mana, walaupun aku tetap harus menghampirinya di jeda adegan, walaupun ia tidak membiarkanku terlalu dekat dengan pemain lain, akhirnya ada sesuatu lagi yang rasanya milikku. Pemerannya muda, seumurku. Mereka mudah tertawa. Mereka tidak tahu apa yang kualami. Lalu suatu hari, begitu saja, pendarahannya berhenti. Seharusnya itu melegakan. Tetapi aku justru takut. Karena sekarang, aku tidak punya alasan, tidak punya tameng, tidak punya alasan menolak saat ia menginginkan sesuatu. Tubuhku tidak lagi rusak, artinya tersedia lagi. Tetapi aku tidak bisa membiarkan ia menyentuhku. Aku tidak merasa apa-apa. Bukan benci, hanya kosong yang menakutkan. Jadi, aku berbohong. Aku bilang masih berdarah. Awalnya cukup, tetapi aku mengenalnya. Kadang kata-kata tidak ia percaya. Kadang ia meminta bukti tanpa peringatan. Jadi beginilah caraku. Setiap malam sebelum tidur, aku ke kamar mandi dan membuka pembalut baru. Aku meneteskan saus tomat di bagian tengah, menambah kecap asin agar warnanya pas. 2 botol kecil kusimpan di dalam tangki kloset, bagian yang bisa diangkat dan ditutup, supaya tidak ada yang tahu. Aku jadi mahir, cukup untuk menipunya beberapa waktu. Aku taruh tisu di atasnya agar tidak menyentuhku. Tapi percuma, keasamannya menembus tisu dan membuat kulitku perih. Kulitku gatal, memerah, lecet. Setiap langkah membuatku meringis. Aku memilih rasa sakit itu, karena rasa sakit itu masih lebih mudah daripada membayangkan ia menyentuhku. Suatu malam,
Setelah syuting panjang, aku pulang masih dengan seragam sekolah dari lokasi. Aku belum sempat berganti, baru hendak bersih-bersih ketika Bobby bertanya, "Masih berdarah?" Aku mengangguk. "Iya." Aku membalikan badan, pura-pura sibuk, berharap ia berhenti. Tapi ia belum selesai. "Biar aku lihat." Perutku serasa jatuh. Aku ragu, dan pada detik itu juga, tanpa peringatan, ia menarik turun rok sekolahku. Ia melihat pembalutku lalu menatapku, seolah berkata, "Kamu kira aku bodoh?" Ternyata darah palsuku tidak cukup meyakinkan. Tanpa sepatah kata, ia meludahi wajahku. Ludahnya hangat, basah, menempel di pipi, menetes melewati rahang ke leher. Ia menatapku seperti aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bergerak. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku berdiri saja, dada naik turun, seperti berdiri di dasar laut tanpa sisa udara. Lalu ia mulai menangis, besar, marah, berantakan, seolah dialah yang disakiti. Saat itu aku sadar, ia tidak hanya meludahi wajahku, ia mengubah kekerasan menjadi pertunjukan. Dan sekarang ia juga ingin menjadi korban, seakan-akan akulah yang melakukan ini padanya. Kekejaman itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan. "Kenapa kamu sakiti aku seperti itu?" katanya. "Kenapa kamu memperlakukan aku begini? Aku sudah lakukan segalanya untukmu. Aku berkorban. Aku menepati janji. Aku menunggumu. Aku menikahimu. Ini balasan yang aku dapat." Aku tidak tahu bagaimana kami sampai di titik itu. Satu detik ia meludahi aku, detik berikutnya ia tersungkur di lantai sambil menangis, membuatku merasa seperti akulah pelakunya. Dalam kabut antara kekacauan dan kebingungan, aku malah merasa mungkin ia benar. Ia memuntir empati sampai aku percaya akulah yang menyakitinya. Akulah yang keterlaluan. Akulah yang gagal. Ia bilang ia menyesal, tetapi tidak sebelum menyalahkanku dulu. Katanya ia tidak akan melakukan itu kalau aku tidak mendorongnya ke batas, bahwa ia tidak ingin menyakitiku, tapi jiwanya sedang hancur. Ia bilang ia hanya ingin aku mencintainya seperti dulu, bahwa akulah yang berubah, akulah yang menghancurkan hatinya, dan itu sebabnya ia melakukan itu. Lalu ia mengingatkanku, bahkan bahan Alkitab pun berkata, seorang istri harus melayani suaminya, seakan Tuhan sendiri ada di pihaknya. Akhirnya aku merasa bersalah dan menuruti apa yang ia mau. Sesudahnya ia memelukku erat, masih menangis tapi sudah lebih tenang, seakan tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Ia berbisik pelan, meminta maaf lagi, matanya menatap seragam sekolah yang kupakai. "Simpan di sini," katanya lembut. Tubuhku menegang, ada simpul di perutku, pikiranku berbisik. Apa dia serius? Tak lama kemudian, seolah kalimat itu tidak pernah keluar, ia tertidur dalam pelukanku. Aku berbaring menatap langit-langit, mata terbuka lebar, dikelilingi kebingungan dan rasa malu yang menempel di kulitku. Aku bahkan tidak menghapus ludah di wajahku. Aku biarkan itu mengering sambil berpikir, apa yang barusan terjadi? Setelah malam itu, semuanya jadi kebiasaan. Tak butuh alasan besar. Kadang karena aku lupa mematikan lampu kamar mandi, kadang karena aku lupa menutup botol baby oil lagi, pernah juga hanya karena aku lupa mengecas ponselnya. Apapun alasannya, hukumannya selalu sama. Ludah, tangis, paksaan, permintaan maaf, tidur. Dan setiap kali ia menangis sesudahnya, aku memaafkannya. Air matanya terlihat sebegitu tulus, sebegitu putus asa, sampai di saat-saat itu, ia tidak tampak berbahaya. Ia membuatku merasa bersalah padanya, seakan akulah yang menyakitinya. Dan ada bagian diriku yang masih ingin menolongnya, masih ingin memperbaiki apapun yang hancur dalam dirinya. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, ada yang salah. Semakin sering terjadi, semakin aku sadar bahwa semua itu bukan karena aku. Ia memang menginginkannya begitu. Seragam sekolah itu membuat semuanya jadi lebih jelas. Sejak seragamnya ada di rumahnya, ia sering memintaku memakainya saat tidur. Kalau aku menolak, atau bahkan hanya bilang itu tidak nyaman, bisa memicu pertengkaran. Dengan kata-kata ia memotongku pelan, sengaja menghancurkan rasa diriku, mendorong sampai aku menangis. Lama-lama aku sadar ia justru tampak lebih puas setiap kali aku menangis dengan seragam itu.
seolah air mataku adalah bagian dari hasratnya. Ketika akhirnya aku mengerti bahwa yang ia sukai adalah melihatku tampak seperti anak sekolah yang menangis, aku buang seragam itu dan bilang seragamnya hilang. Ia tidak percaya. Kami bertengkar. Dan ketika ayahnya bertanya apa yang sedang kami ributkan, aku menjawab aku kehilangan seragam sekolahku. Bobby langsung terdiam. Ayahnya mengkernyit dan bertanya, "Kenapa itu penting?" Bobby tak menjawab dan tidak pernah membahasnya lagi. Aku teringat caranya berbicara kepada teman-temannya ketika mereka bertanya kenapa ia bersama gadis semuda itu. Ia selalu bilang ia mencintaiku karena aku dewasa untuk usiaku, karena aku bijak melebihi umurku. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia menginginkanku saat aku tampak seperti anak kecil, anak yang bisa ia kendalikan. Seragam itu menceritakan kisah yang tak pernah ia berani ucapkan. Kisah yang memperlihatkan keinginan sebenarnya. Seringkali aku berpikir tentang hidup yang mungkin kualami kalau semuanya berjalan lain. Sebelum Bobby membawaku tinggal dengannya, aku sempat mendapat tawaran untuk ikut salah satu ajang paling bergengsi di negeri ini. Dan bukan dari sembarang orang. Seseorang penting dari organisasi itu sendiri yang mendekatiku. Katanya aku punya semua yang mereka cari. Keanggunan, kecerdasan, kehadiran, dan terutama kemampuan berbicara dalam 4 bahasa. Itu bukan aku yang bilang, itu kata dia. Menjadi seorang Miss bukan mimpiku, tapi itu mimpi mamaku. Sejak aku kecil, orang-orang di Belgia sering bilang padanya, aku punya wajah Miss, wajah yang seolah ditakdirkan memegang mahkota. Mamaku menyimpan kata-kata itu, dan aku tumbuh mendengarnya juga, walau aku tak pernah melihat diriku seperti itu. Bobby tidak mengizinkan. Katanya dunia pageant palsu dan toksik, dan aku terlalu suci untuk itu. Aku menuruti, walau hatiku hancur. Tapi tetap saja, ia tidak percaya. Ia takut aku berubah pikiran, takut aku diam-diam ikut. Ia juga tahu kalau aku menang, aku tidak akan diizinkan menikah selama masa jabatanku, dan itu menakutkannya. Jadi ia memastikan aku tidak bisa ikut. Ia menyuruhku membuat tato dan memastikan semua orang tahu aku punya tato, supaya aku tidak pernah bisa ikut kompetisi itu. Ia bahkan mengundang seorang jurnalis temannya ke studio untuk merekam, katanya biar jadi liputan menarik. Waktu itu aturan pageant melarang peserta yang bertato, dan Bobby tahu itu. Jurnalis itu sudah jadi langganannya. Tidak semua wartawan berpihak pada Bobby. Beberapa menjauh dan aku bisa lihat mereka mulai curiga. Wartawan yang pernah mewawancarai papaku pasti sudah sadar, ada yang tidak beres dengan Bobby. Tapi yang satu ini tidak peduli. Ia setia pada Bobby, atau mungkin hanya pada sensasi. Selama Bobby memberikan akses padaku, ia tetap dekat. Bobby sudah merencanakan semuanya. Katanya ia ingin tato bergambar Yesus di lengan kanannya, supaya orang tahu betapa religiusnya ia. Katanya juga itu sudut terbaik dia di kamera, supaya kalau nanti ia main gitar dan direkam, tatonya bisa kelihatan. Malam sebelumnya, ia latihan bicara di depan cermin seperti konferensi pers. Ia menanyakan kalimat mana yang terdengar paling tulus. Apakah ia harus lebih sering menyebut nama Tuhan, atau menyinggung soal pengampunan? Ia yakin ini akan jadi momennya. Hari itu semuanya berjalan persis seperti yang dirancangnya. Aku membuat tato bulu di kakiku, sementara ia duduk di sebelahku membuat tato besar wajah Yesus di lengan kanannya. Tapi saat liputannya tayang, yang muncul hanya aku, tatoku, wajahku, ceritaku. Ia marah besar. Serius, aku duduk di situ seharian, tahan sakit, kasih semua, dan mereka bahkan tidak tayangkan tato Yesusku. Membuatku terlihat buruk tidak cukup, ia juga ingin sorotan. Beberapa bulan kemudian, setelah aku tinggal bersamanya, Bobby kembali mengundang wartawan yang sama. Kali ini untuk wawancara pasangan, menampilkan kehidupan bahagia kami. Tidak seperti aku, Bobby mencintai perhatian. Kalau aku di acara publik dan ada jurnalis, aku selalu mencoba menghindar. Aku tidak pernah suka jadi pusat perhatian. Bobby sebaliknya, ia tersenyum selebar mungkin dan sengaja melewati mereka berulang kali, berharap disapa untuk diwawancarai. Aku bekerja di dunia hiburan karena butuh uang. Bobby mengejar ketenaran seperti butuh udara. Aku tidak pernah akan mengundang wartawan meliput kehidupan pribadiku. Tapi bagi Bobby, kalau ia bisa hidup di bawah kamera setiap hari seperti The Kardashians, ia akan bahagia.
Aku sudah diberi pengarahan sebelum wawancara itu. Disuruh tersenyum, menggenggam tangannya ketika jalan bareng, terlihat jatuh cinta, meyakinkan publik kalau orang tuaku hanya berhayal dan Bobby adalah cinta sejatiku. Aku benci itu, tapi aku ikut saja. Aku berusaha keras. Aku belum terbiasa berpura-pura. Dan sepertinya itu terlihat. Saat wawancara tayang, ia mengundang teman-teman dan keluarganya menonton. Ia begitu bangga. Tersenyum lebar, senang karena wajahnya muncul di infotainment. Kali ini tak mungkin adegannya dipotong, karena kami bersama sepanjang waktu. Setiap wajahnya muncul di layar, keluarganya bertepuk tangan dan menepuk pahunya seolah ia memenangkan penghargaan. Tapi Bobby terus menatapku, seperti tidak puas dengan penampilanku. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan menontonnya ulang di internet. Ia mengguling komentar satu persatu, seperti membaca ulasan penampilannya, sampai menemukan satu yang ia benci. Isinya kira-kira begini. Gadis itu terlihat tertekan, laki-laki itu bicara terus, tapi menyuruhnya pegang mic. Ia terlihat terlalu dominan. Aku rasa gadis itu butuh bantuan. Ia marah besar. Ia mencoba melaporkan komentar itu, tapi karena videonya bukan milik kami, ia tidak bisa menghapusnya. Aku bilang jangan dipikirkan, itu cuma pendapat satu orang. Hal seperti itu biasa terjadi. Aku tenang, mencoba menurunkan tensinya, tapi justru itu membuatnya makin marah. Ia meledak. Katanya aku terlihat senang, seolah aku ingin orang-orang melihatnya sebagai monster. Katanya aku sengaja melakukan itu untuk menghancurkan citranya. Katanya kalau aku benar mencintainya, aku seharusnya lebih tahu. Tidak ada yang bisa kukatakan untuk menghentikannya. Ia tidak mencari logika, ia mencari alasan untuk melepaskan kemarahan yang sudah menumpuk. Setelah mengamuk seperti orang gila, ia memegang wajahku keras dengan satu tangan dan tangan lainnya terangkat seolah ingin memukul. Tapi tidak. Sebagai gantinya, tanpa kata, ia meludahiku lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Waktu seolah berhenti. Kamu tahu perasaan saat jatuh, saat kamu tahu kamu akan menghantam dantai, tapi masih sempat berpikir, apakah ini sungguh terjadi? Itu rasanya. Aku terkejut. Aku melihat diriku sendiri dari luar, seolah bukan aku yang mengalaminya. Ia tidak berhenti. Ia meludah sampai habis, sampai mulutnya berbunyi kering. Ludah terakhir datang dari tenggorokannya. Baunya menyengat, tajam, seperti nafas busuk yang menempel di kulitku. Di saat itulah aku berteriak pertama kalinya. Bukan tangisan lembut, tapi teriakan dari dasar tubuh. Suara itu keluar mentah, liar, memecah udara seperti suara jerit di film yang membuat dinding bergetar dan orang terpaku. Ia panik. Setelah mencoba menutup mulutku dan menyuruhku diam, ia lari ke bawah bertemu orang tuanya. Aku tidak tahu apa yang ia katakan, mungkin bahwa aku berlebihan, mungkin bahwa mereka harus mengabaikanku. Dan mereka semua memang mengabaikan. Kecuali asisten rumah tangga. Ia lari ke kamar, matanya lebar. Saat melihatku, gemetar, wajah basah dengan air mata dan ludah, ia tidak bertanya apa-apa. Ia langsung memelukku. Ia menangis bersamaku. Ia mengelus rambutku dan berkata, "Tenang ya, tolong tenang." Aku menangis di pelukannya. Aku mau pulang, bisikku. Aku mau ke orang tuaku. Aku tidak bisa hidup begini. Bobby pasti mendengar, karena ketika ia kembali ke kamar, tiba-tiba ia berkata, "Baiklah, pulanglah ke ibumu. Tidak ada yang melarang." Asisten rumah tangga itu terlihat gelisah, pelan-pelan keluar kamar. "Ayo," kata Bobby. Untuk sesaat aku percaya ia serius. Jantungku berdebar saat aku mengambil koper dan mulai memasukkan pakaian. Ia bahkan membantuku berpekam, tapi sepanjang waktu ia berbicara seperti orang yang dihianati. "Kamu sungguh mau melakukan ini? Baik, jangan menyesal nanti." Aku diam, takut jika bicara ia berubah pikiran. Tapi dalam hatiku tahu pasti, aku tidak akan pernah menyesal meninggalkan dia. Lagi pula bahkan pihak gereja belum mengeluarkan surat apapun soal pernikahan kita. Kalau semuanya benar, kenapa masih ada masalah? Sambil gemetar aku mengirim pesan pada mamaku. "Udah bangun?" Ia membalas, "Iya, kamu mau datang?" Aku tidak percaya ini nyata, bahwa aku benar-benar akan diizinkan pulang. Saat kami menuruni tangga, aku mulai berharap. Beberapa detik itu aku sungguh percaya aku akan pergi, bahwa akhirnya aku bisa bebas. Tapi tepat di depan pintu, ia terjatuh, menangis, menjerit. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku," katanya. "Aku suamimu di hadapan Kristus." Dan begitu saja pertunjukan dimulai lagi. Ibunya muncul, memegang kipas tangan kecil sambil berpura-pura lemas. Ia selalu begitu setiap kali kami bertengkar. Katanya sulit bernafas kalau melihat kami begini.
"Tolong kalian berdamai," katanya dengan suara bergetar. "Ini kekanak-kanakan, jangan pergi, kami semua sayang kamu." Melihatnya aku hanya bisa berpikir, buah memang tidak jatuh dari pohonnya. Aku berdiri memegang koper sementara dua orang dewasa membuatku percaya bahwa aku yang salah. Bobby menangis, lalu mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di sakunya. Aku terlalu lelah untuk melawan, terlalu lemah untuk merebutnya. Lagi-lagi, aku bertahan. Aku kembali ke kamar, ke keheningan, ke kurungan. Malam itu aku berdoa, "Tuhan, apakah ini yang kau mau untukku? Apakah ini hukumanku? Apakah ini yang pantas kuterima karena telah menyakiti keluargaku?" Tak lama kemudian, mamaku mengirim pesan lagi. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengetik, "Tadi aku mau pulang," lalu menghapusnya. Sebagai gantinya, aku kirim, "Aku baik, Mah, jangan khawatir." Aku tidak baik-baik saja, tapi aku sudah lupa bagaimana cara mengatakannya. Malam itu ia tidur di lantai. Dengan sengaja, mungkin sebagai drama agar aku merasa kasihan dan memintanya kembali ke ranjang. Aku tidak melakukannya, aku membiarkannya tetap di sana. Setelah kekacauan itu, aku tidak lagi tahu apa yang harus kuharapkan. Kupikir ia akan menjadikan percobaan kaburku alasan baru untuk menghancurkanku lagi. Tapi ternyata ia berubah. Ia tidak meminta maaf, setidaknya tidak secara langsung, dan ia tidak pernah membicarakannya lagi. Ia mulai bersikap lembut, seolah bisa memutar ulang kerusakan yang sudah terjadi. Amarahnya tidak hilang, hanya berganti wajah. Ia masih mengoreksi setiap hal yang menurutnya salah, tapi kini dengan kesabaran yang dibuat-buat, seperti orang dewasa yang sedang menasehati anak kecil. Ia menjadi manis, bahkan lucu. Ia mencoba membuatku tertawa dengan suara-suara aneh dan gaya berlebihan. Ia mulai memanggilku dengan panggilan sayang lagi. Kami pergi makan bersama, bercanda dengan teman-temannya, seolah kami pasangan normal. Dari luar mungkin terlihat seperti cinta, tapi aku sudah pernah melihat versi dirinya yang ini. Itu hanya peran, sebuah awal ulang. Aku ini mempercayainya, ingin berpura-pura juga, karena setidaknya versi ini lebih mudah dihadapi daripada yang meludahiku setiap kali aku salah. Tapi jauh di dalam hati, aku tetap ingin pergi. Sore itu, salah satu temannya datang sambil membawa selembar kertas krem berlogo merah muda. Katanya surat dari gereja akhirnya keluar. Tentu saja itu datang tepat ketika aku sudah tidak tahan lagi berada di rumah itu. Bobby melompat kegirangan, melambai-lambaikan surat itu seperti baru menang undian. Ia menaruhnya di tempat yang bisa dilihat semua orang, wajahnya penuh kebanggaan, sementara aku hanya diam. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini takdirku, mungkin ini jawaban Tuhan atas doa yang kuucapkan semalam. Setelah itu hidup berjalan seolah tak ada yang berubah, tapi di dalam diriku, sesuatu bergeser. Surat itu sudah ada, bukti bahwa harapan kecilku, bahwa pernikahan itu mungkin tidak sah, kini lenyap. Untuk sesaat, aku berharap ada kemukjizatan, sesuatu yang menegaskan bahwa perasaanku benar, bahwa semua ini tidak nyata. Tapi begitu surat itu ada di tangan Bobby, harapan itu padam. Jadi aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak punya pilihan. Kalau ini memang takdirku, maka aku harus mencoba bahagia, meski hanya dengan berpura-pura. Fake it until you make it, pikirku. Mungkin lama-lama semuanya akan membaik. Mungkin cinta bisa tumbuh dari ketahanan. Toh sekarang katanya, kami sudah terikat sampai mati. Saat itu, aku masih remaja, dan Instagram sedang naik daun. Semua orang yang kukenal sibuk menata hidupnya, menampilkan sisi terbaik, momen paling bahagia, liburan paling indah. Aku ikut juga, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua orang yang melihat, terutama mamaku. Ia tidak mau melihat Bobby, bahkan mendengar namanya pun tidak. Ia masih marah besar, dan ia punya alasan. Tapi bagian kecil di dalam diriku berpikir, mungkin kalau ia melihatku bahagia, ia akan melunak. Ia sering berkata, "Yang penting kamu bahagia." Jadi aku pikir, kalau aku terlihat bahagia, ia akan percaya aku benar-benar bahagia. Mungkin ia akan menerima Bobby kembali. Dan kalau ia menerimanya, mungkin Bobby akan berubah. Setiap kali ia memperlakukanku dengan buruk, ia selalu menyalahkan orang tuaku. Jadi mungkin semuanya akan tenang kalau kami sama-sama berpura-pura. Kukatakan pada diriku, itulah pilihan terbaik. Kalau orang tuaku menerima Bobby, mungkin hidup bersamanya tidak akan seberat ini. Jadi, aku ikut arus. Aku berpose untuk foto. Aku tersenyum di setiap jepretan. Aku menulis caption yang terdengar ringan, santai, bahkan beruntung.
Setelah pertengkaran paling buruk sekalipun, setelah dipanggil dengan kata-kata yang merendahkan, setelah malam-malam di mana aku menangis sampai tertidur, aku tetap memposting seolah semuanya baik-baik saja. Ada citra yang ingin kulindungi, bukan hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Citra gadis kuat yang membuat pilihannya sendiri, yang cukup dewasa untuk menjalani hubungan, yang tidak perlu diselamatkan siapapun. Aku berkata pada diri sendiri, kalau memang kami akan hidup dan mati bersama, maka aku harus belajar mencintainya lagi. Bahkan, ketika salah satu temannya mengajukan ide membuat video romantis, semacam video prawedding yang dibuat-buat, aku mengiyakan. Padahal dulu aku selalu menolak karena tak sanggup berpura-pura sampai segitunya. Kali ini, aku melakukannya juga, memainkan peran yang diinginkannya, peran yang semua orang ingin kulihat memerankannya. Aku begitu sering berbohong pada diri sendiri, sampai akhirnya aku mulai percaya. Dan mungkin, jika semua orang ikut percaya, kebohongan itu tidak akan terasa seburuk itu. Saat itu aku sedang tidak bekerja. Syuting baru saja selesai dan aku masih menunggu kabar dari rumah produksi, menunggu kepastian, menunggu panggilan, menunggu tahu apakah dan kapan proyeknya akan lanjut. Ponselku sepi, kalenderku kosong, dan saat aku tak punya kegiatan, ia mulai menawarkan pelarian. Ayo ke Jogja, katanya suatu pagi, seperti sedang mengajakku bernafas. Lalu ke Bali. Aku belum pernah ke sana, kemanapun juga. Ia tahu itu. Jadi kami pergi. Meski aku yang membayar tiket, hotel, dan makanan, aku tidak mengeluh. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Berada di tempat lain saja sudah cukup untuk menipu otakku agar merasa bebas, meski nyatanya tidak. Aku juga berpikir itu akan bagus untuk Instagram, foto baru, suasana baru, sesuatu untuk diposting. Ia mulai memintaku memposting lebih sering. Tag aku, katanya. Setiap foto harus perfect. Kami mengulang pengambilan gambar berkali-kali. Ia berpose di sampingku seperti pasangan bangga, lalu memeriksa ponselku untuk memastikan wajahnya cukup bagus sebelum aku posting. Ia ingin semua terlihat ideal, sudutnya, pencahayaannya, bahkan captionnya, agar kami tampak seperti pasangan impian. Itu kebohongan, tapi kebohongan yang indah. Ketika kamu tenggelam, bahkan ilusi pun bisa terasa seperti sesuatu yang menolongmu. Sampai akhirnya Bali menghancurkan itu semua lagi. Kami berjalan di Jalan Legian, jalan paling ramai dan berisik yang pernah kulihat. Musik berdentum dari tiap bar, lampu berkelip-kelip, turis tertawa di segala arah. Kekacauan, tapi menyenangkan. Aku belum pernah merasakan dunia sehidup itu. Semuanya berwarna. Aku tidak pernah minum alkohol. Orang tuaku melarang saat aku masih di bawah umur. Dan bahkan sekarang, Bobby pun tidak mengizinkan. Aku tidak keberatan. Aku pernah mencoba bir sekali dan tidak suka rasanya. Saat kami berjalan, aku melihat seorang gadis menari di jalan, tertawa, mabuk, sampai teman-temannya menariknya kembali ke dalam. Aku tersenyum melihatnya. Ia tampak bebas. Aku berpikir, mungkin aku tidak akan pernah bisa mengalami kesenangan seperti itu bersama teman-teman. Bobby memperhatikan arah pandanganku dan mencibir, berkata kalau aku tidak bersamanya, aku pasti akan jadi seperti gadis itu, gadis tersesat, pendosa. Ia tidak tahu bahwa bagiku gadis itu tidak tampak tersesat sama sekali. Ia tampak hidup. Itulah saat seorang turis mendekat. Seorang pria bule, terlihat kebingungan, bertanya arah dalam bahasa Inggris. Tatapannya sekilas mengarah ke aku. Mungkin karena ia mengira aku bisa mengerti. Itu hal biasa, singkat, alami. Bobby melihatnya. Ada sesuatu di dalamnya yang pecah. Sebelum aku sempat menjawab, ia langsung memotong dan menarik pergelangan tanganku. Keras, sampai aku hampir tersungkur. Ia tidak berkata apa-apa, sampai kami berbelok ke gang yang sepi, menjauh dari musik dan lampu. Lalu ia meledak. Kamu suka tadi ya? Flirting, senyum-senyum, mau jadi pelacur kecil. Malam itu kami bertengkar hebat. Suara kami menembus tembok. Semua damai palsu pecah seperti kaca yang retak. Lalu, ia meludahiku lagi. Setelah Bali, aku tidak merasa seperti diriku lagi. Aku kembali ke sangkar yang sempat kukira sudah kutinggalkan. Bedanya, kali ini aku bisa melihat jerujinya jelas. Beberapa hari kemudian ia sudah manis lagi, membanjiriku dengan perhatian seolah tidak terjadi apa-apa, dan aku membiarkannya. Terlalu lelah untuk melawan, terlalu mati rasa untuk peduli. Kami pergi ke mall dekat rumahnya.
Ada pameran hewan, semacam acara kecil dengan hewan-hewan eksotis dalam kandang sempit. Aku tidak berharap apa-apa, sampai aku melihatnya. Seekor monyet pantai kecil, bulu hitam pucat, wajah mungil, mata lembut. Ia gemetar di balik jeruji, memegang besi dengan kedua tangannya, menatap orang-orang seolah memohon bantuan. Saat itu aku belum tahu apa-apa tentang kejamnya cara monyet ditangkap. Aku tidak pemaham maknanya memisahkan bayi dari induknya dan menjualnya ke tawanan. Aku hanya melihatnya dan berpikir, lucu sekali. Harganya Rp500.000, termasuk kandang. Ia bertanya apakah aku mau membelinya, dan tanpa pikir panjang, aku menjawab iya. Aku menamainya Angel, rasanya tepat. Aku senang sekali ketika membawanya pulang. Aku ingin memeluknya, memberinya tempat hangat, membuatnya merasa aman. Saat aku membuka kandang untuk menggendongnya, Bobby menghentikanku. Ia menarik tanganku dan berkata, "Jangan tertipu, ia licik, monyet manipulatif, jangan biarkan ia merasa berkuasa." "Dia masih bayi," kataku. Ia tidak mendengarkan. Ia mengambil sapu lidik aku, membuka kandang, dan sebelum aku sempat menahannya, ia mulai memukulnya. Sekali, 2 kali, lagi. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyakiti. Aku menjerit, memohon, menangis. "Tolong berhenti, tolong, kumohon berhenti." Ia tidak berhenti, sampai darah muncul di pelipis Angel, sampai ia meringkuk ketakutan, sampai ia merangkak ke pelukanku, gemetar dan berpegangan erat seperti tak ingin dilepaskan lagi. Baru setelah itu, Bobby menurunkan sapu lidinya. Lalu ia tersenyum. "Tuh kan, sekarang dia tahu siapa yang berkuasa. Sekarang dia sudah terikat padamu. Kalau dia nakal, tunjukkan sapunya, ia akan ingat." Aku menangis, memeluk Angel, mencium wajahnya yang berdarah. Yang kupikir cuma satu, ia menghancurkannya, hanya agar ia mencintai. Bagi Bobby, itulah cinta. Lukai lalu rawat, sakiti lalu peluk, kuasai lalu sebut itu kasih. Angel tidak melepaskanku sepanjang malam. Ia bersembunyi di bawah daguku, tubuhnya gemetar sampai tertidur. Aku terjaga semalaman, memeluknya, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini bukan salahku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku bukan lagi hanya seorang perempuan yang terluka. Aku menjadi saksi dari luka itu, bayangannya, sesama korban di sangkar yang sama. Aku melihat diriku di tubuh mungilnya, lebih jelas dari pantulan manapun. Ia telah menghancurkanku juga, bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, kata demi kata, ancaman demi ancaman. Dan seperti Angel, aku pun berpegang pada tangan yang menyakitiku, karena tangan itu juga satu-satunya yang pernah memelukku. Malam itu aku memeluknya sepanjang malam. Dalam tubuhnya yang gemetar, aku melihat seluruh diriku.